Halo boys, balik lagi di channel Techno Boys, channel yang jarang upload. Tapi terima kasih buat kalian yang masih ikutin channel ini. Dan ternyata banyak juga ya yang request buat lanjutin bahas game PS1. Oke, sesuai janji saya di video sebelumnya, kali ini saya akan cobain game-game PS1 di konsol genggam PogiD Q90. Kita juga udah bikin 5 kategori level. Nah, nanti game yang sudah kita coba ini masuk dalam kategori yang mana? Dari 5 level, paling tinggi ada level smooth. Artinya game bisa dimainkan dengan lancar, tanpa ada gangguan, error, atau glitch sama sekali. Bisa sampai namatin juga. Level kedua ada playable, artinya game baru bisa dimainkan dengan lancar jika diatur pada settingan grafis terendah atau perlu settingan yang selainnya, seperti frame skip dan lain-lain. Pada saat main ada sedikit glitch, tapi masih bisa dimainkan sampai namatin juga bisa. Lalu level ketiga ada title. Artinya game berhasil loading, tapi sampai intro atau muncul title game saja. Tidak bisa lanjut ke menu gamenya. Level keempat ada blank title. Sama seperti level ketiga, game berhasil loading, cuman bedanya tidak muncul gambar sama sekali, alias blank screen. Kadang cuma terdengar suaranya saja. Lalu level paling rendah adalah not support. Artinya game tidak bisa loading sama sekali. Force close atau muncul notif ditolak oleh perangkat. Nah, game PS1 kan ada banyak. Bisa sampai ratusan. Technobase nggak akan bahas semua gamenya, tapi kita pilih game terbaik dan paling banyak dimainkan versi Technoboys. Tapi tetap ya, jumlah gamenya masih banyak. Jadi nanti kita bagi menjadi beberapa video. Jangan lupa subscribe channel Technoboys biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Oke guys, untuk video pertama kita akan coba 15 game PS1. Daftar gamenya seperti ini. Ini ada game Tamiya, Bloody Roar, Final Fantasy 7, dan masih banyak lagi. Oke, langsung aja kita let's go. Pertama ada game Let's Go Eternal Wings. Ini berhasil masuk ke intro dan menu gamenya. Proses intronya berjalan lancar, adegan tiap scene-nya bertahan di 60 fps. Masuk ke menu juga masih lancar di 60 fps. Cuman pas masuk ke permainan, sedikit drop di 40 fps dan gambarnya agak melambat. Nggak terlalu banyak sih, tapi lumayan ganggu apalagi buat game balap. Akhirnya coba aktifkan frame skip dan hasilnya jadi lebih lumayan, walaupun nggak mulus banget. Jadi untuk game Let's Go Eternal Wings kita kasih level playable. Game Bloody Roar, game yang pasti ada di tiap rental PS. Proses intro dan masuk ke menu game cukup lancar. Saat pemilihan karakter juga lancar, tanpa ada kendala yang berarti. Nah, masalah baru muncul ketika mulai gelutnya. FPS drop sampai angka 30-an. Gerakan mulai melambat dan terlihat seperti slow motion.
Akhirnya coba aktifkan frame skip, dan hasilnya nggak terlalu ngefek. FPS hanya upgrade sampai angka 40 saja, belum ngangkat sampai 60 fps. Gerakan memang tidak selambat sebelumnya, tapi tetap masih lambat untuk ukuran game fighting. Tapi game tetap bisa dilanjutin sampai selesai. Jadi untuk Bloody Roar kita kasih level playable. Lanjut ke game balap GTR, Crash Team Racing. Berhasil loading ke gamenya, mulai masuk ke intro. Ini mulai muncul title tapi tiba-tiba blank screen. Gambarnya hilang, suara juga hilang. Udah tunggu cukup lama, tetap nggak ada respon. Coba restart beberapa kali, gamenya tetap blank screen. Oke lah, untuk game ini kita kasih level yang paling rendah, not support. Iya, sangat disayangkan, padahal ini game terlaris di PS1. Semua generasi 90-an pasti pernah main game ini, nggak ada yang nggak main. Digimon World 3. Digimon World 3 berhasil masuk ke intro dan menu gamenya. Bertahan di angka 60 fps. Saat proses explore cerita dan dunia Digimon ini juga berjalan mulus. Adegan fighting dan jurus dari tiap Digimon berhasil dieksekusi dengan baik. Salah satu game yang bisa dimainkan dengan mulus di Pokéd Q90 ini. Jadi untuk game Digimon World 3 kita kasih level smooth. Game kelima ada Dragon Ball GT Final Bout. Berhasil masuk ke intro dan menu gamenya. Proses pemilihan menu, karakter, sampai stage tidak ada masalah yang berarti. Mulai masuk ke permainan fighting. FPS turun jadi 40-an. Gerakan memang sedikit lambat, tapi masih bisa dimainkan dengan lancar. Bisa dibilang cukup mulus lah untuk ukuran 40 fps. Kalau diaktifkan fitur frame skip, bisa mencapai angka 60 fps. Gerakan lebih cepat tapi sedikit terlihat patah-patah. Tapi nggak masalah, game masih bisa berjalan lancar sampai selesai. Oke, untuk game Dragon Ball GT Final Bout, kita kasih level playable. Nah, ini dia game bola FIFA Soccer 2005. Buat pecinta game bola, game ini pasti dulu sering dimainin.
Nggak ada kendala apapun saat masuk intro dan menu gamenya. Cuman untuk FPS hanya di angka 40. Waktu mulai tanding bola, FPS drop di angka 30-an. Kadang mencapai angka 40 FPS. Ditambah lagi sering nge-lag baik gambar atau suara. Bikin mainnya jadi nggak nyaman. Coba aktifkan fitur frame skip, FPS memang bisa mencapai angka 60-an. Jadi nggak nge-lag lagi. Tapi untuk gerakan terlihat tidak natural dan kayak dipercepat. Ya namanya juga frame skip. Tetapi game masih bisa dimainkan sampai selesai. Jadi untuk game FIFA Soccer 2005 kita kasih level playable. Shot. Well collected in midfield. That'll be a throw-in. Ini dia game JRPG favorit kalian, Final Fantasy VII PS1. Tidak ada masalah berarti waktu loading gamenya. Berhasil masuk ke intro dan cerita game. Tanpa saya aktifkan fitur frame skip, game bisa berjalan lancar sampai 60 FPS. Walaupun kadang nge-lag pas masuk mode cerita, jadi masih dimaklumi lah. Kalau pas mode game ini masih stabil di angka 60 FPS. Game masih bisa dimainkan lancar sampai selesai. Sangat cocok dimainkan di Pokédex Q90 ini. Oke, selanjutnya ada game Harvest Moon Back to Nature. Game yang banyak menyimpan kenangan waktu masih bocil dulu. Nggak ada masalah sama sekali waktu loading ke gamenya. Berhasil masuk intro dan cerita gamenya. Tanpa perlu aktifkan fitur frame skip, game masih bisa berjalan di 60 FPS. Walaupun kadang drop di angka 30-40 saat mode cerita. Tapi secara keseluruhan masih berjalan mulus. Nah ini bikin ketagihan ya buat namatin lagi gamenya. Oke, untuk game Harvest Moon Back to Nature kita kasih level smooth. Lanjut ke game Jackie Chan Stunt Master. Game berhasil loading, sudah muncul titel gamenya juga, tapi setelah nunggu beberapa saat, tiba-tiba layarnya jadi gelap. Di sini masih terbaca FPS di angka 60, tapi tidak muncul game sama sekali. Anehnya malah muncul suara yang tersendat-sendat. Setelah coba reset beberapa kali, tetap hasilnya sama. Oke, mau nggak mau kita kasih level game ini blank title. Jadi ya nggak bisa dimainin di Pokédex Q90. Kita lanjut ke game fighting Marvel vs Capcom. Game berhasil loading, proses intronya juga lancar, bertahan di 60 FPS. Berhasil masuk ke menu game. Nah ini waktu masuk ke mode battle dan pilih karakter, jadi drop ke 30 FPS. Grafisnya jadi sedikit nge-lag dan suaranya tersendat-sendat. Tapi masih bisa buat pilih karakter. Berhasil masuk ke permainan tapi grafisnya mentok di 30-40. Tidak menyentuh angka 60 FPS sama sekali. Terlihat gambar sedikit nge-lag dan suara juga tersendat. Cuman masih oke lah buat dimainin. Sayangnya pas ngeluarin jurus terlihat banget nge-lagnya. Masih bisa diatasi dengan mengaktifkan fitur frame skip.
Cuman gerakan jadi kurang natural seperti dipercepat. Game masih bisa dimainkan sampai selesai. Ya cukup playable lah. Jadi untuk game ini kita kasih level playable. Game Metal Slug X, seri Metal Slug paling seru di PlayStation. Game berhasil terbaca di Pokédex Unity, berhasil masuk ke intro dan menu gamenya, dan stabil di angka 60 fps. Saya pilih mode arcade mission, lanjut pilih karakter dan mulai gamenya. Udah nunggu cukup lama, tapi game nggak mulai-mulai, malah ngeblank, nggak muncul gambar dan suara sama sekali. Udah coba berkali-kali, tapi respon tetap sama. Ya cukup kecewa sih, game favorit nggak bisa dimainin di Pokédex Unity. Oke lah, terpaksa kita kasih level game ini title. Karena cuma bisa loading ke title dan menu gamenya, tapi nggak bisa mainin gamenya. Oke lanjut, kita coba game balap NASCAR Rumble. Game balap kedua yang kita coba setelah Crash Team Racing. Waktu awal loading berjalan lancar, berhasil tampil intro game dengan sangat mulus. Berhasil juga masuk ke menu gamenya, dan stabil di angka 60 fps. Waktu mulai balapan, grafisnya drop ke angka 30. Sempat beberapa kali nge-lag tapi lumayan lancar. Untuk ukuran 30 fps ini termasuk lancar. Kadang juga mencapai angka 40 fps. Coba aktifkan fitur frame skip, berhasil mencapai angka 60 fps. Hasilnya nggak nge-lag sama sekali. Cuman ya, gerakannya yang kurang natural dan kayak dipercepat. Masih oke lah buat dimainin sampai selesai. Jadi untuk game ini kita kasih level playable. Game Spider-Man PS1 bisa masuk ke intro dan menu game tanpa masalah. Proses loadingnya terbilang lancar, tapi seperti biasa, saat mulai permainan FPS drop ke angka 30-an. Gerakan sedikit lambat dan untuk suara beberapa kali tersendat. Terpaksa harus aktifkan fitur frame skip untuk dapatkan experience yang lebih bagus. Setelah frame skip aktif, grafisnya naik jadi 60 fps. Lancar-lancar aja buat dimainin, tapi dengan gerakan yang ya kurang natural. Namanya juga frame skip. Jadi untuk game ini kita kasih level playable. Game Tenchu 2, Birth of Steel Assassin. Game model third person dengan gameplay stealth yang banyak mengandalkan experience 3 dimensi. Tentunya akan lebih berat dari sisi grafisnya. Proses loading ke intro dan menu game masih cukup lancar. Saat di tampilan menu, grafisnya stabil di angka 60 fps. Walaupun saat pemilihan misi, ini drop di angka 40 fps. Nah, sesuai ekspektasi, saat mulai permainan grafisnya turun ke angka 40 fps. Ya, dengan gerakan yang lambat, kurang nyaman juga untuk game model third person. Wajib aktifkan fitur frame skip supaya gerakan jadi lebih cepat. Game masih bisa dimainkan dengan lancar sampai selesai. Tenchu 2 Birth of Steel Assassin kita kasih level playable. Terakhir kita coba game Legend Pepsi Man. Semua pemain PS1 pasti pernah main game ini. Gameplay yang simple dan grafis yang gak terlalu berat membuat game ini lancar dimainkan. Grafisnya cukup stabil di angka 50-55 fps. Dan lumayan mulus tanpa ada nge-lag sama sekali. Nggak ada kendala yang berarti selama memainkan gamenya. Membuat Technobase yakin 100% memberikan level smooth pada game ini. Oke boys, itu dia 15 game PS1 yang sudah kita coba di Pokédex Unity.
Masih banyak puluhan game yang belum kita coba, seperti game populer Winning Eleven, Super Shot Shocker, Resident Evil, dan masih banyak lagi. Nanti akan kita lanjut di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari Teknoboys. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.